Halo teman-teman sekalian, kita sudah masuk di tahun 2021. Tapi tampaknya kondisi 2021 dan 2020 belum berubah nih. Dan pandemi masih berlangsung. Akibatnya kita semua masih berada dan beraktivitas di rumah aja. Bener nggak? Kerja dari rumah, belajar dari rumah, meeting dari rumah, semuanya dari rumah. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Nah, dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung di tahun kerbau logam, tentunya secara feng shui ada yang harus diseimbangkan dalam kehidupan kita. Dari keseimbangan unsur yang ada di alam dan 5 unsur secara feng shui nih teman-teman, tampaknya kalian juga perlu nih menyeimbangkan unsur kehidupan kalian dengan unsur kayu. Karena sepanjang tahun kerbau logam ini, unsur kayu sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kondisi elemen yang tidak seimbang tadi. Keseimbangan unsur kayu itu apa aja sih? Keseimbangan unsur kayu yang paling gampang dalam kehidupan kita adalah tanaman. Jadi coba ya, kan kita semua beraktivitas di rumah aja nih. Kamu juga harus punya tanaman di rumah kamu. Syukur-syukur kamu punya halaman yang cukup untuk menanam tanaman yang seimbang secara feng shui. Mau tahu nggak tanaman apa aja yang baik secara feng shui? Kalau menurut saya sih, sebaiknya tanaman yang tidak berdaun lebat atau rimbun. Supaya apa nih? Kalau berdaun lebat atau rimbun, akibatnya akan membuat rumah kalian menjadi gelap. Nah, kalau akibatnya gelap, nanti kehidupan kalian pun akan terpengaruh juga. Menjadi gelap deh. Kalau terpaksa kalian sudah punya pohon yang sangat besar dan umurnya udah tua juga nih, susah ditebangnya, harus bagaimana ya? Nah, seperti ini contohnya. Pohon ini sudah berusia puluhan tahun nih. Mau ditebang sayang, batangnya sudah kuat sampai ke bawah. Nah, jadi kita pangkas daunnya dan kita ganti dengan daun-daun yang lebih terang. Bila mungkin kalian hadirkan tanaman anggrek. Ini anggreknya belum berbunga sih, tapi untuk menyeimbangkan tanaman yang berbatang besar dan berdaun lebat, tebang semua daunnya dan tanam tanaman-tanaman yang kecil menempel di batang tersebut supaya jadi elemen estetika. Dan ingat loh, kalau ada bunga di taman kalian atau di kebun kalian, artinya kehidupan kalian akan menjadi indah loh. Berikutnya teman-teman, kira-kira tanaman apa lagi ya yang boleh dan tidak boleh dihadirkan di kebun atau taman kalian? Karena unsur kayu sangat penting nampaknya di tahun kerbau logam ini juga. Kalau kita lihat, ini adalah tanaman palem. Tanaman palem berdaun tajam dan juga berbatang agak sedikit tajam. Sebenarnya secara feng shui tanaman palem tidak boleh dihadirkan di rumah kita. Lalu kalau sudah ada harus bagaimana dong? Kalau bisa, tanaman palem ini sering dipangkas ya daunnya. Dan usahakan hadirkan tanaman yang bisa melilit di sepanjang batang pohon tersebut. Tujuannya supaya energi tajam dari tanaman tersebut tidak mempengaruhi kita. Dan kalau mungkin lagi nih teman-teman, kalian juga boleh menghadirkan bunga-bungaan menempel pada pohon tersebut. Misalnya menghadirkan tanaman bunga anggrek. Karena bunga anggrek itu adalah simbol keindahan dan perkembangan tentunya supaya hidup kalian menjadi indah. Namun hal yang tajam itu pun harus di-cures. Selain dibungkus dengan tanaman rambat, kalian juga bisa menghadirkan lampu di bawah pohon tersebut supaya menerangi aura-aura yang akan menimbulkan masalah dan memecahkannya. Dan bagaimana ya dengan tanaman pakis? Apakah ini baik secara feng shui? Tentu saja baik ya teman-teman. Tanaman pakis ini adalah daun yang bentuknya panjang namun tidak berenergi negatif. Dan tanaman adalah simbol pertumbuhan serta perkembangan. Meskipun tidak memiliki bunga, namun tanaman ini masih baik dihadirkan di taman kalian. Kalau mau lebih bagus lagi nih teman-teman, sebaiknya di antara pakis tersebut kalian kelilingi dengan bunga-bunga kecil. Oke. Nah, kalian mau tahu lagi nggak kira-kira tanaman apa ya yang boleh dan nggak boleh dihadirkan secara feng shui? Ini nih, ada tanaman yang mahal harganya, yaitu tanaman sikas. Kalau teman-teman tahu tanaman yang lagi happening dan booming,
sikas ini sangat mahal loh harganya. Tapi sebenarnya secara Feng Shui memiliki arti yang sedikit kurang seimbang. Namun apabila rumah kalian, pohon sikasnya terletak jauh dari pintu masuk, masih tidak masalah. Asalkan kalian bisa memposisikan lampu di bawah sikas tersebut. Dan jika mungkin lagi, sebaiknya daun sikas tersebut tidak menusuk langsung ke pintu utama rumah kalian. Apabila taman kalian besar, maka tanaman sikas masih boleh dihadirkan, asalkan jauh ya dari pintu utama. Namun tetap sih, kalau rumah kalian tamannya kecil, sebaiknya jangan menghadirkan sikas ya. Oke. Nah, bagaimana ya dengan tanaman palem? Tanaman palem itu identik dengan batang yang tinggi dan juga daun-daun yang menyerupai seperti di pantai. Apakah baik ya secara Feng Shui? Tentu saja batang yang tinggi tidak akan kena ke rumah. Namun sebenarnya artinya secara Feng Shui kurang baik. Karena batang tersebut tipis, kalau terletak dekat pintu utama rumah kalian, berpeluang memotong aura pintu utama. Tapi ada solusinya nih, kalau kalian punya tanaman palem di depan rumah kalian. Kalian bisa hadirkan tanaman rambat di sekeliling pohon palem tersebut. Atau kalian juga bisa menghadirkan bunga-bungaan di batang tersebut supaya batang tersebut tidak tampak seperti pisau yang memotong aura rumah kalian. Untuk masalah daun yang tinggi sebenarnya tidak masalah sih karena tidak langsung terlihat dari pintu utama. Nah, ada lagi nih teman-teman, tanaman yang juga sempat menjadi tren adalah tanaman Kamboja Jepang alias kembang kertas. Apakah baik secara Feng Shui? Ya, tentunya Kamboja yang besar biasanya identik dengan tanaman yang berada di aura kuburan. Tapi kalau Kamboja hias seperti ini ya masih boleh sih, tapi tidak disarankan. Kalau kalian mau, sebaiknya Kamboja Jepangnya jangan terlalu besar, yang kecil-kecil aja. Kalau sudah ada bagaimana? Mungkin akan lebih baik jika kalian menghadirkan tanaman-tanaman rambat untuk mengelilingi aura-aura daun tersebut atau menghadirkan lampu di bawah pohon Kamboja Jepang tersebut. Nah, ada lagi nih teman-teman, satu tanaman yang juga zaman dulu nih sempat happening dan booming adalah paku simbar menjangan. Coba kalau kalian lihat tanaman ini sangat unik bentuknya. Memang dia bukan jenis tanaman bunga, namun bentuknya sangat artistik. Apakah boleh menghadirkan paku simbar menjangan ini? Tentunya boleh sekali, apalagi tanaman paku simbar menjangan ini menutupi aura yang kurang baik dari tanaman yang di belakangnya. Kalian lihat itu adalah tanaman palem. Daun palem tersebut ditutupi dengan kehadiran paku simbar menjangan. Jadi teman-teman masih boleh ya paku simbar menjangan dihadirkan untuk membungkus tanaman palem yang sangat tinggi. Oke deh teman-teman. Jadi skala aktivitas masih berada di rumah aja nih, baik kerja ataupun sekolah, dan kondisi masih berlangsung pandemi sepanjang tahun kerbau logam, tampaknya kalian harus mulai nih menata taman kalian, memperbaikinya dan merawatnya. Karena unsur kayu adalah unsur yang sangat dibutuhkan di sepanjang tahun kerbau logam. Dan tahu nggak bahwa berkebun atau bercocok tanam itu merupakan aktivitas yang bisa menyeimbangkan tubuh kalian supaya sehat dan juga melancarkan peredaran darah. Oke deh teman-teman, demikian tips dari Jenny Feng Shui. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Feng Shui Life.